Selamat mendengarkan podcast ini. Kembali saya mengingatkan bahwa suatu hari nanti setiap kita harus menghadap Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita, dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Ini satu hal yang mutlak, dan kita harus mengingat terus realitas ini, bahwa kita pasti menghadap Tuhan yang memberi kita hidup, dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Hidup ini tidak gratis, saudaraku. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Adam dan Hawa diciptakan untuk misi tertentu. Kita juga ditebus untuk misi tertentu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari, saudaraku. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Perjalanan waktu hidup mengisyaratkan bahwa saat atau momentum itu makin dekat. Detik arloji kita mengisyaratkan bahwa momentum itu semakin dekat. Dan perjalanan waktu ini membawa kita kepada realitas itu. Seperti arus air yang tidak bisa dibendung. Kita harus ingat bahwa panggilan untuk menghadap Tuhan itu bisa terjadi setiap saat. Dan hampir tidak pernah Tuhan memberitahu sebelumnya. Sehingga kita tidak pernah tahu kapan giliran kita. Hal ini, saudaraku, kalau kita ingat, membuat kita pasti berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan hanya demi momentum kematian itu sendiri, tetapi kita juga berjaga-jaga adanya satu titik di mana kita bisa tidak akan dapat diubah lagi. Kelihatannya ini sederhana, tapi tidak sederhana, saudara. Kalau ini hari kematian kita, kita bukan hanya melihat titik ini, saudara, tapi juga ada satu titik di mana seseorang tidak bisa diubah lagi. Sebentar saya akan berbicara mengenai benih yang ditabur. Pada intinya, saudara, bahwa buah yang diharapkan Tuhan itu, kita memiliki hati yang suka melakukan kehendak Allah. Hati yang suka melakukan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan kalau tidak mengerti kehendak Tuhan itu apa? Bagaimana seseorang bisa mengerti kehendak Tuhan kalau tidak memiliki kecerdasan roh atau kepekaan untuk menangkap apa yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana orang memiliki kecerdasan roh kalau dia tidak mengenal kebenaran? Kalau umat perjanjian lama, saudaraku, tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Mereka berurusan dengan hukum. Yang berurusan langsung dengan Tuhan hanya imam besar yang bertemu di ruang maha suci. Tetapi umat berurusan dengan hukum, dengan syariat, dengan peraturan yang mengatur hidup mereka. Kalau dalam bahasa Ibrani, misi patim. Tetapi umat perjanjian baru dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Setiap orang percaya adalah imamat-imamat yang bisa berurusan langsung dengan Tuhan. Itu berarti orang percaya bukan hanya berurusan dengan hukum. Jelas orang percaya harus bermoral.
Nanti 6:30 saya akan berbicara mengapa Tuhan memberikan hukum. Dan saya telah mempersiapkan itu berjam-jam, saudara. Kenapa Tuhan memberikan Taurat? Kedengarannya sederhana, tapi tidak. Orang percaya bukan saja harus berurusan dengan hukum, tapi berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya mengerti apa yang baik dan buruk menurut ukuran kesantunan hidup, tapi mengerti apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Tapi sampai titik tertentu seseorang tidak akan bisa berkembang. Kalau nanti kita lihat Lukas pasal 8, tidak matang buahnya. Tetapi kalau dalam Injil Matius ada 30, 60, 100 kali lipat. Ini bicara soal benih yang ditabur. Kalau sampai hal itu dikaitkan dengan soal kers persembahan atau kolektor, betapa jauh sesatnya atau salahnya. Betapa kelirunya. Jangan sampai kita di satu titik point of no return. Anda tidak bisa dibentuk lagi. Kalau sampai Anda bercinta dengan dunia, Anda nggak bisa diubah. Kalau istilah baru saya, kawin dengan dunia. Ini bukan hanya orang kaya. Orang yang miskin secara finansial pun juga memiliki possibility untuk kawin dengan dunia. Ketika orang merasa kurang cukup dengan apa yang dia miliki. Dia ingin kaya. Dengan kekayaan itu dia bisa menambah fasilitas. Dan diharapkan dengan fasilitas itu ia merasa lebih lengkap, lebih utuh, lebih bahagia, lebih terjamin. Ini bahaya, saudara. Bukan Anda tidak boleh kaya. Kita harus memaksimalkan semua potensi. Kalau bisa jangan kaya, sangat kaya. Tetapi tujuan kita bukan untuk merasa lebih lengkap, lebih utuh, lebih bahagia, lebih terjamin. Jadi kalau hari ini saudara misalnya mengendarai motor, ya berbahagialah, nikmatilah motor itu. Kalau Anda naik kendaraan umum, nikmatilah kendaraan umum. Kalau Anda memiliki rumah, itu rumah kontrak, ya nikmatilah rumah kontrak. Tidak usah mikir beli. Nanti ada saatnya Anda bisa beli. Kalau tidak masalah. Nah, ketegangan-ketegangan hidup yang kita miliki seringkali hanya difokuskan, diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan gereja pun sering memberikan isyarat seperti itu. Seakan-akan Tuhan itu berurusan dengan kita karena masalah-masalah tersebut. Kalau masalah makan minum, kesehatan, sakit penyakit, utang piutang, orang-orang tanpa Tuhan pun juga mengalami hal yang sama, saudara. Dan mereka juga mengalami pergulatan yang berat. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Orang tanpa Tuhan saja bisa menyelesaikan, apalagi kita. Percayalah itu kita selesaikan dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita mau berdamai dengan Dia. Nah, nanti saya jelaskan apa itu berdamai. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Bukan dari masalah-masalah kehidupan fisik. Kita berlindung dari kedahsyatan kekekalan. Nah, kalau orang-orang difokuskan kepada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, diterminate di situ, diterminalkan di situ, dikunci di situ, orang tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi bodoh, jadi kerdil. Orang-orang tanpa Tuhan Yesus pun Anda lihat di luar sana bisa sukses dan berhasil dan melewati berbagai kesulitan hidup. Jangan jadi kanak-kanak, jangan jadi manja, saudaraku. Nah, oleh karena saat kematian belum tiba-tiba juga, maka banyak orang menganggap remeh realitas ini. Dan tidak memiliki kesadaran atau penghayatan bahwa waktu itu pasti tiba. Sampai-sampai saudara, orang yang sudah lanjut usia pun, udah suntuk, masih berusaha memperpanjangnya. Bukan tidak boleh loh. Ada seorang pasien usia 80 lebih. Sangat tua. Bukan tua, sangat tua. Ada orang yang usia 80 masih gak nampak tua. Ini sangat tua. Udah tergeletak. Dia suruh familinya untuk pergi ke luar negeri untuk membeli obat dengan harga yang sangat tinggi. Bukan hanya ongkos pesawatnya, juga harga obat itu.
Kalau saya suruh beri nasihat, saya katakan tidak usah. Dia punya hak hidup, tapi juga punya hak mati. Memang tindakan medis dan peralatannya bisa memperpanjang usia, tapi tidak bisa membatalkan kematian. Usaha memperpanjang usia pun kadang malah menyakitkan. Banyak orang tua yang hidup tidak terasa hidup, sebab penyakit dan penuaan tidak bisa diajak bersahabat. Dan ada orang-orang kaya yang berusaha untuk itu. Sulit. Mazmur 90 ayat 10, saudara. Ayat yang sudah sering kita dengar. Mari. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Terus. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ada satu kata yang saya belum pernah orang mempersoalkannya. Belum pernah saya dengar orang mempersoalkan. Dan menurut saya kata itu aneh ada di situ. Kata itu adalah kebanggaan. Kebanggaan. Kata itu aneh di situ, saudara. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun dan apa? Kebanggaannya. Kalau kita melihat dengan jujur, kata itu aneh di situ. Saya belum pernah orang mempersoalkan, tapi kalau jujur, dulu juga saya tidak mempersoalkan. Tapi setelah saya memperhatikan ayat ini, kenapa ada di situ ya? Kata kebanggaannya, saudaraku. Ini kalau dalam bahasa Ibrani, rohab. Rohab ini artinya, saudaraku, dalam satu terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan the strength, kekuatan. Tapi kata itu kalau jujur berarti arrogant. Arrogant juga bisa berarti pride atau object of pride. Sarana, tujuan, kebanggaan. Ini kata sindiran. Kata sindiran. Seakan-akan pemazmur mau mengatakan, setelah melewati perjalanan panjang, apa yang dapat dibanggakan? Kebanggaannya apa? Saudara kalau masih bandel nih, tidak mengerti. Tapi nanti kalau sudah tua, Anda tahu. Jadi sebelum kita tua bangka, kita harus ingat ini. Bercakap-cakap dengan seorang yang menjadi saksi mata, saudara. Dia cerita tentang mitra bisnisnya dan beberapa mitra bisnis lain. Beberapa konglomerat yang tinggal di rumah mewah, hari tuanya hanya tergeletak antara hidup dan mati, ditemani oleh suster dan alat medis. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. Ada yang istrinya di lantai 2, suaminya di lantai 1. Tidak pernah ketemu bertahun-tahun karena masing-masing sudah tidak bisa merapat. Anak-anaknya sudah jarang juga datang. Datang pun ada yang tidak dikenali. Karena pikun, usia sudah hampir 100, 190-an, dia berkata, ini siapa tah? Gitu. Ini siapa tah? Gitu. Anaknya pun nggak dikenali. Itu loh akhir hidupnya. Itu loh akhir hidupnya. Ya kita nggak bisa menghindari realitas itu, saudaraku. Tapi sebelum kita di titik tidak bisa diubah, kita mesti berubah. Suara kebenaran nggak menyelamatkan, kecuali suara praktek suara kebenaran itu. Kalau Anda mau pintar bahasa Inggris itu praktek. Nggak cukup dengan kursus di kursus yang mahal, beli buku yang paling mahal, ngundang guru paling pintar paling mahal. Nggak menyelamatkan, saudara, nggak menyelamatkan. You tekun aja, tekun aja, tekun every day. Dalam kemiskinan orang-orang ini mati di hadapan Tuhan. Seperti yang dikemukakan Tuhan di Lukas 12 ayat 19 sampai 20, saudara. Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan
untuk siapakah itu nanti? Ya. Ini kan cerita tentang orang kaya yang menimbun kekayaannya. Lalu setelah dia menimbun kekayaannya, dia berhasil, dia berkata, "Hai jiwaku, senangkan hatimu." Ya. Senangkan hai jiwaku dengan fasilitas ini. Bodoh. Makin tua orang nggak akan bisa menikmati hidup. Tapi nanti di langit baru, bumi baru, kita punya tubuh kebangkitan dan kita mainkan itu, hidup yang sesungguhnya yang Allah kehendaki itu. Lukas 19 ayat 42, masih di Lukas. Lukas 19 ayat 42, saudaraku. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Wahai, betapa baiknya kalau hari ini kamu tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sayang kamu tidak mengerti. Terus. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ya, kamu tidak ngerti. Banyak orang tidak ngerti, saudara. Apa tujuan jadi Kristen? Apa tujuan ke gereja itu? Dulu hidup saya, saudaraku, fokusnya itu pelayanan gereja. Sekarang tidak. Fokus saya bukan pelayanan gereja. Apa? Dagang? Tidak. Apa? Diri saya sendiri. Aku harus memahami apa yang perlu untuk damai sejahteraku. Yaitu bagaimana aku menjadi pribadi yang suka melakukan kehendak Tuhan. Dan itu perlu perjuangan, saudaraku. Itu dulu mesti digumuli. Apakah Tuhan puas dengan keadaanku hari ini? Bukan punya proyek penginjilan ini, bangun gereja ini, wah tambah banyak jemaatnya. Itu bukan ukuran keberkenanan loh di hadapan Tuhan. Kita pribadi ini di hadapan Tuhan berkenan tidak. Itu loh saudaraku. Dari apa yang kita renungkan, bangun tidur, yang kita ucapkan, kita lakukan, berkenankah di hadapan Tuhan? Itu sudah asyik banget kita kalau belajar melakukannya. Asik banget saudaraku. Dan setelah itu baru kita bisa menempatkan pelayanan secara benar. Nah, kalau sudah sampai ke wilayah ini, saudara, jujur ya, walaupun belum 100%, sudah nggak terlalu persoalan jumlah Anda berapa banyak. Seandainya 10 orang, tapi 10-10-nya mau mendengar firman, mau melakukan, cukup. Buat apa 1000 orang tetapi tidak memiliki warna hidup yang menyukakan hati Tuhan? Jadi kalau lihat jemaat yang datang ke gereja dengan wajah angkuh, seakan-akan dia berkata, "Untung lo, gua datang ke gereja lo." Lu siapa? Urusan apa? Dan saya kasih tahu ya, kalau kamu butuh Tuhan bukan karena kamu punya masalah-masalah hidup, makan, minum, kesehatan dan lain sebagainya. Di sana anak dunia juga punya pengalaman pergumulan yang sama, bisa mereka atasi. Kamu membutuhkan tuntunan firman. Bagaimana kau bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kamu tidak mengerti? Bagaimana kau bisa mengerti kalau kamu tidak punya kecerdasan? Bagaimana kau punya kecerdasan kalau kamu tidak mendengar kebenaran firman? Makanya saudara ya, cerita-cerita Alkitab yang sederhana dalam kitab Injil itu tidak sederhana. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berbicara sedikit pun soal berkat jasmani. Perhatikan itu. Tidak pernah. Semua diarahkan ke kerajaan Bapa di sorga. Makanya pendeta-pendeta yang otaknya itu masih salah itu, dia selalu mengambil ayat perjanjian lama. Klaim janji Tuhan. You menjolimi Tuhan dengan perkataan itu. Seakan-akan Tuhan perlu dituntut. Seandainya you berkata kepada saya, klaim janji Tuhan, saya akan jawab, janji yang mana? Saya mau tahu janji yang mana. Tunjukkan ke saya. Dan pasti ayat-ayat yang disebut janji itu ditujukan untuk orang Yahudi. Itu untuk orang Israel. Tapi ini firman, Pak. Firman untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen gimana? Dia baca Injil dong. Standar hidup orang Kristen dengan orang Israel itu berbeda. Kalau orang Yahudi itu berurusan hanya dengan hukum. Yang berurusan langsung itu tuh. Imam besar, Anda bisa berhubungan langsung.
Anda disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Saudara kalau lihat kekekalan nanti, Anda mengharapkan saya khotbah lebih keras dari sekarang loh. Sekarang orang itu masih petentang-petenteng, dia tidak lihat api kekal. Wahai betapa baiknya jika kamu mengerti apa yang baik, apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Nah, konsep orang sudah salah kan tadi, kalau Anda naik motor, Anda berpikir, wah kalau naik mobil enaknya, itu juga sudah jadi berhala. Tidak salah beli mobil, tidak salah, mobil bagus pun tidak salah kalau memang Anda punya porsi di situ. Tapi jangan berpikir kalau nggak naik mobil itu Anda nggak lengkap. Dalam pergumulan hidup saya ada satu cara untuk menghindari dosa. Kalau Anda mengingini sesuatu, misalnya A, atau Anda mengingini yang lain B, Anda tanya, kalau aku tidak punya ini memangnya apa pengaruhnya? Kalau aku tidak melakukan hal ini apa ruginya? Kita akan terhindar dari dosa, saudara. Tapi Anda akan serius meninggalkan ini kalau Anda mengasihi Tuhan. Demi aku tidak melukai hatinya. Anda mau cerdas di sini. Sudah tidak terlalu mempersoalkan berapa jumlah yang hadir, berapa kolektor yang akan diberikan. Kita sudah tidak mikir itu, serius. Dan kita yakin kalau di pekerjaan Tuhan semua akan jalan. Bukan reputasiku, bukan reputasi siapa-siapa. Ini pekerjaan Tuhan. Selama kita hidup benar, percaya Tuhan akan menyertai pelayanan kita. Nah, realitas kematian itu yang bisa menjemput kita setiap saat haruslah menjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa kita. Tetapi kebodohan manusia telah membuat dirinya meremehkan realitas itu dan tidak tergetarkan lagi. Jadi kalau Tuhan membawa kita kepada satu pengalaman yang membuat kita tergetar, itu pengalaman yang membuat kita mulai bisa mengelola hidup dengan lebih baik. Saya pernah dibawa ombak di pantai selatan, saudara. Saya tahu rasanya dibawa ombak, pusaran lalu tidak ada hope untuk hidup. Wah, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Yang menyelamatkan saya seorang ibu pemijit. Jadi sebelum peristiwa itu, sore-sore mendekati malam, saya direfleksi oleh ibu-ibu. Ya, saya pikir saya nggak akan ketemu lagi ibu ini, kan biasa begitu. Ya, memberkati dia. Dia pasti ingat saya. Jadi pada waktu saya dibawa ombak, ibu ini satu-satunya orang yang melihat saya sedang menuju tengah laut. Dia ngeliatin. Ketika saya hilang di telan ombak, dia yang teriak-teriak, om itu maksudnya. Dan anak-anak laut di pinggir pantai semua menyelamatkan saya. Saya selamat. Ditarik, dibawa di pinggir, muntah, keluar semua. Perut saya kan nolak itu air asinnya. Rasanya itu luar biasa, saudaraku. Naik pesawat dari Sydney ke Brisbane, pesawat itu jatuh, saudara. Bus, itu semua teriak bus gitu. Anda tahu dong kalau naik halilintar, bus gitu. Nah, kalau orang tidak biasa naik halilintar dan tidak sengaja, itu kan gimana? Teriak semua, gitu. Itu seperti paduan suara tanpa latihan, saudaraku. Itu saya kira alto, tenor, bass bariton pun ada, sopran jelas, alto ya. Bus, tapi naik lagi, bus, naik lagi, saudara. Hebat ya. Gitu. Pengalaman-pengalaman itu menarik, menggetarkan hati, saudara. Pernah satu kali di Laut Halmahera. Itu musim tidak baik. Tapi saya tidak punya banyak waktu, tahu. Ya, hari itu yang saya bisa. Ada kapal, saudaraku, tanpa lampu, ya. Cuman kompas satu lalu senter kecil. Kita di tengah ombak, saudara. Kita tersesat, malam gelap gulita. Itu di bawah pusaran ombak. Jadi pertemuan ombak itu kan sedis, pak. Saudara tahu orang Maluku yang biasa naik berlaut bisa nangis, apalagi saya. Jadi waktu pak
Orang Kristen rupanya dia. Yesus. Saya bingung gini, terus gini. Darah Yesus. Orang Pentakosta ini. Itu orang karismatik pasti. Yesus. Darah Yesus. Kalau orang Maluku yang biasa berlaut bisa ketakutan, apalagi saya. Ya Tuhan, hamba-Mu dikubur di Pulau Aru. Pengalaman-pengalaman yang menarik. Kematian itu menggetarkan, saudara. Tapi itu membuat saya mengelola hidup dengan baik. Seandainya saya mati waktu itu, lalu saya menghadap Tuhan. Puaskah Tuhan denganku? Rasanya belum. Rasanya saya memindahkan hati saya di surga baru 3-4 tahun belakangan ini. Dulu saya melayani dengan sangat baik. Besok orang sakit, ya reputasi dan track record saya bagus lah, saudara. Tapi memindahkan hati di surga, itu rasanya baru tahun-tahun belakangan ini. Itu pun belum mantap betul, saudara. Tapi udah lumayan menakutkan orang. Karena ucapan saya terus langit baru, bumi baru, langit baru, bumi baru. Sampai-sampai orang lihat muka saya udah LB3 aja. Lihat muka saya LB3, langit baru, bumi baru. Gini, saudara. Kalau Anda pernah punya pengalaman begini, kan lalu Anda punya kesadaran dong. Aku mengelola hidup harus lebih baik. Jangan setelah lewat pengalaman itu lalu everything is smooth, running well, oke. Anda sembarangan lagi. Tuhan hanya mendidik orang yang mau dididik. Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang yang mengasihi dia. Anda tidak bisa dididik, ya sudah, running well saja hidupmu. Kamu tidak menghargai didikan Tuhan. Mau dididik Tuhan seperti saya alami? Mau? Coba angkat tangan. Nggak perlu. Oh mau ya? Berat loh nak. Tapi saya ngerti maksud mau dididik Tuhan tuh bagus. Tapi kalau untuk sampai mau kecebur laut tadi tidak usah ya. Saya aja. Saya tahu kau pasti mau dididik Tuhan. Amin. Tapi kalau sampai harus kecebur tadi, nggak usah. Itu mengerikan. Itu kalau kapal diangkat ombak, itu betul-betul lepas dari bawah. Karena bias gitu gini. Kapal diangkat ini. Itu agak miring gini. Jatuhnya kalau begini mati kan. Bias. Budak. Darah Yesus. Yesus. Lu orang Maluku tiap hari naik kapal nangis. Apalagi gua. Saya diam. Mau selanjutnya nggak cerita ini? Kalau kita sepotong lagi. Saya kan takut juga. Tapi kan saya pendeta mau saya nangis. Saya diem gini. Ya Tuhan. Saya bisa mendekati itu yang bawa kapal gitu. Kiri. Saya bilang kiri gitu loh. Dikiriin terus. Keluar dari situ. Baru lewat. Hari ini jadi misteri. Kok saya tahu? Kok saya ditanya? Saya juga nggak tahu kenapa saya tahu. Selamat akhirnya. Udah malam saya tanya, ini lampunya mana? Nggak ada pak. Loh, kok nggak pakai lampu? Nggak pak, ini saya senter sama kompas gini. Ini kalau ditabrak kapal besar saya nggak bisa ngerti. Terus sampai di Ternate sekitar jam 1:30 atau jam 1 malam. Saya kayak ini loh, kayak orang bangkit dari kubur. Kayak sudah mati lalu bangkit lagi. Kayak mimpi, aku masih hidup ya. Saudara, kita berdamai dengan Tuhan. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Nah masalahnya saudara, apa itu berdamai dengan Tuhan? Banyak pernyataan-pernyataan di gereja yang tidak punya struktur bangunan berpikir yang jelas. Misalnya begini, banyak sekali. Misalnya begini, orang berkata begini, jalan dengan kuasa darahnya. Coba kira-kira apa artinya? Itu kan kalimat amin gitu, berjalan dengan kuasa darahnya. Coba artinya apa? Dia tidak punya struktur bangunan berpikir yang jelas. Oleh kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, dia memulihkan hidupku. Oke, kalimat itu benar. Apa yang dipulihkan? Kasih setia itu maksudnya apa? Coba suruh jelasin. Nah, seperti khotbah yang saya perhatikan di TV baru-baru ini. Khotbah soal Paskah. Ya khotbah di Paskah begini. Allah jadi manusia. Hubungan antara manusia dan Allah yang terputus. Kira-kira gitu ya, lengkap persisnya tidak mungkin. Hubungan antara manusia yang terputus
didamaikan kembali, dihubungkan kembali. Sekarang kita telah diperdamaikan dengan Allah. Wah, tepuk tangan. Diperdamaikan itu artinya apa? Lalu semua orang Kristen yang mendengar dianggap sudah tahu apa itu diperdamaikan. Bahkan kadang-kadang kebaktian di gereja seperti sandiwara loh. Seperti sandiwara. Pendeta dan WL itu jadi sutradaranya dan Anda pemain semua. Misalnya nih. Allah ada di sini, saudaraku. Haleluya. Rasakan. Iya. Yakin nggak itu Allah hadir atau emosi atau hipnosis? Rasakan. Bisa hipnosis. Terus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Orang pinta pulsa pakai Tuhan, hancurlah hati sekian. Nanti kalau sudah pulang ya udah. Tahu nggak seperti sandiwara itu? Paham maksudnya? Kalau di gereja-gereja tertentu juga begitu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Amin. Terus gak ada link lagi, putus. Waktu dia mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Artinya apa? Sekarang kalau you punya mama, aku mau menyenangkan kau, mama, menyenangkan kau. Terus berantem, mama, aku mau menyenangkan engkau. Buk, aku mau menyenangkan engkau, mama. Edan gak itu anak? Tapi itu yang dilakukan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Baru kasih kolektor pun ambil paling kecil, paling rusak duitnya. Edan itu orang. Ini bukan soal duit saja ya. Kan jadi sandiwara. Jadi sandiwara. Berdamai dengan Allah. Apa artinya berdamai? Dan konyolnya itu, saudara, tidak sedikit gereja yang seperti melegalkan bahwa kalian yang sudah secara akali percaya Tuhan Yesus dan ke gereja ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan Anda masuk surga nanti, atau mudah-mudahan kemungkinan besar masuk surga. Coba, saudara. Padahal ke surga itu bukan nanti. Sekarang kita harus mulai memindahkan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kita harus berusaha menjadi satu orang yang pantas masuk keluarga Allah. Dan Tuhan Yesus memperagakan seorang yang pantas masuk kerajaan Allah. Yaitu orang yang suka, pribadi yang suka melakukan kehendak Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau seseorang pernah dididik Tuhan seperti ini, yuk kita sadar, saudaraku. Nah, ketika saudara menghadapi pengalaman-pengalaman yang menakutkan, adalah mulai mengelola hidup dengan baik, sampai akhirnya kematian tidak menakutkan lagi. Makanya kalau saya pergi naik pesawat, saya duduk, saya bilang, Tuhan, ku serahkan dalam tanganmu hidupku. Atau enggak pun enggak apa-apa, hidupku milikmu, aman aja dimanapun aku berada. Aku bukan tetangga, aku milikmu. Semua yang kulakukan kepentinganmu. Damai sejahteranya luar biasa. Anda merdeka. Ayo. Kalau kita memiliki kegentaran terhadap realitas kekekalan, kalau kita memiliki kegentaran terhadap realitas kekekalan, kita menjadi takut akan Allah. Dan takut akan Allah pasti direalisir secara konkret dalam kehidupan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu, saudaraku, bukti dari takut kita akan Allah, takut yang benar karena menghormati. Kalau kita takut orang tua kita, takut yang benar ya. Bukan kita bersembunyi di balik pintu
Tapi kita tidak melukai dia. Kita mau melakukan apa yang dia inginkan. Begitu pula kita dengan Tuhan. Bukan sekedar jadi orang baik yang melakukan hukum. Tetapi apapun yang dia kehendaki, kita lakukan. Bagaimana kita mengatur uang, menggunakan uang kita. Jangan boro-boro, mentang-mentang saya punya duit, lalu kita mau bisa beli apa saja kita beli. Nggak bisa. Semua dalam pimpinan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Dan inilah buah yang Tuhan kehendaki. Buah yang Tuhan inginkan. Hati yang suka melakukan kehendaknya. Sebenarnya Tuhan kan gak butuh apa-apa, saudara. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, bukan karena Tuhan butuh sesuatu. Tetapi supaya saudara terbiasa melakukan kehendaknya. Anda punya irama melakukan kehendak Tuhan. Belum tentu nilai saya juga bagus di sini. Tapi saya tahu ini yang terbaik. Tidak ada cara lain. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan dan mengucapkan dengan kata-kata. Kalau kita punya hati yang suka melakukan keinginan Tuhan, itu excellent. Itu luar biasa. Katakan amin. Itu dahsyat. Lebih dahsyat dari kedudukan seorang menteri atau presiden. Sungguh. Luar biasa. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kita kembali ke Lukas, kita sekarang ke Lukas pasal 8. Kembali soal buah tadi, saudaraku. Pada akhirnya Anda menghasilkan buah. Dan pelayanan gereja seperti ini, orientasinya jelas. Fokusnya harus jelas. Supaya Anda bisa berbuah. Nggak bisa dilakukan di dunia manapun, nggak bisa. Nggak bisa dilakukan oleh seorang motivator, nggak bisa. Itu firman dasarnya. Tapi Anda nggak bisa cuma dengar satu kali, nggak bisa, nggak cukup. You harus dengar terus supaya struktur bangunan berpikirnya jelas. Saya sering lihat anak-anak muda yang setia yang datang ke gereja, dan Anda akan dari muda-muda luar biasa akan jadi orang-orang yang luar biasa. Dari muda-muda begini mendengar terus akan jadi smart, cerdas dalam roh. Itu nanti. Perlu waktu panjang, saudaraku. Saya hampir nggak ketolong, saudara. Keburu jadi pendeta besar, nggak karu-karuan hidup saya. Walaupun saya bisa mengemas hidup saya dan memiliki brand image yang bagus di mata manusia, tapi rusak sebenarnya. Wah, mengerikan. Kalau dari muda, kalian yang muda-muda mendengar firman ini, Anda akan cerdas. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, sama sekali nggak ada ruginya. Ya, ayat 12 dibaca dulu, Pak. Lukas 8 ayat 12. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya. Bapak Ibu, ini orang yang dikunci oleh iblis, sudah kawin dengan dunia. Tidak bisa berubah. Firman diberitakan bagaimana bagusnya, tetap mental. Ini juga termasuk orang-orang yang telah dikunci oleh antikris. Jadi konsepnya mengenai Tuhan Yesus sudah salah. Tidak mungkin Allah jadi manusia, tidak mungkin Allah punya anak. Ya udah dikunci di situ. Tidak akan bisa mendengar firman. Makanya kalau kita punya sahabat, teman, pegawai yang sudah dikunci di situ, jangan ngomong, percuma. Perbuatan baik kita jadi kesaksian. Amin. Perbuatan baik kita saja. Ayat berikutnya. Nah, ini untuk orang Kristen abad-abad pertama. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Iya. Orang-orang yang pada mulanya menerima Injil dengan sukacita. Karena Injil itu agung sekali, saudara. Apalagi orang Kristen abad mula-mula. Disebut Kristen karena seperti Kristus. Betapa agungnya orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara. Mereka dengan semangat mau menjadi Kristen.
Tapi ketika pencobaan, ketika aniaya datang, lalu Tuhan seperti tidak berdaya. Tuhan seperti meninggalkan mereka. Tuhan seperti tidak peduli. Mereka murtad. Mereka murtad. Stefanus dilempari batu, Tuhan cuman berdiri. Orang-orang Kristen dianiaya, seakan-akan tidak ada kehadiran Tuhan sama sekali. Tidak ada mujizat. Sekarang Anda masih bisa lihat mujizat, bisa. Tapi abad-abad mula-mula itu, waduh. Ketika Tuhan naik ke surga, ada mujizat terjadi. Beberapa saat setelah itu tidak ada. Orang Kristen dianiaya, Tuhan seperti tidak ada. Wah, murtad. Nah sekarang yang ketiga, ini untuk kita. Yakin deh ini untuk kita. Ayo. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, matang, teles foreo. Teles foreo artinya tidak sempurna, tidak mature, tidak dewasa. Karena percintaan dunia. Nah ini orang-orang Kristen yang begini, saudara. Saya tidak menunjukkan kepada siapa-siapa ya saudara, juga untuk saya sendiri. Orang Kristen yang menerima firman, hatinya baik, juga mengagumi firman, menerima firman, betul. Jadi jemaat yang rajin bisa, bahkan jadi aktivis. Bukan tidak mungkin jadi pendeta. Tetapi masih ada percintaan dunia. Ini membuat tidak matang. Anda bukan tidak boleh kaya loh. Jangan salah ngerti loh. Jangan saudara berpikir ini pendeta saudara nggak butuh duit. Saya butuh duit, saudaraku. Kita tidak bisa hidup tanpa uang tentunya dengan seluruh kegiatan hidup hari-hari. Tetapi itu bukan menjadi sumber kesukaan kita. Dan di balik itu kita punya keyakinan, walaupun duit kita banyak, relasi kita kuat, kalau Tuhan tidak menopang, nothing. Kan begitu, saudaraku. Ibarat orang sakit ya kita berobat, tapi dengan keyakinan kalau Tuhan gak sembuhkan aku, biar pil sebesar ban mobil juga gak sembuh. Oke, kan begitu saudara. Nggak matang. Baca kalimat berikutnya, ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik Ya. itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan, Pak. Nah, orang itu menjadikan kekristenan itu bagian hidup. Mestinya seluruh hidup kita. Cuman orang kan konsepnya begini, kalau jadi Kristen, jadi fanatik, nanti dikit berdoa, gereja melulu, jadi aneh. Saya telah melihat orang-orang Kristen yang aneh, yang nyentrik itu. Sehingga membuat orang mau jadi sungguh-sungguh takut. Mestinya tidak boleh begitu. Makanya saya menghimpun sahabat-sahabat teman-teman saya, yuk, jangan aneh-aneh yuk. You punya perusahaan, you seorang akademisi, you seorang eksekutif, ayo, kita hidup wajar seperti yang lain, tetapi dalamnya beda. Jangan nyentrik-nyentrik begitu. Karena itu loh, dirusak oleh orang-orang nyentrik itu loh. Terutama yang full timer, tidak kerja, jadi nyentrik. Ada orang yang tidak boleh kerja, kata Tuhan. You full timer saya, betul. Ada orang yang ditentukan untuk itu, tidak salah. Tapi ada orang yang nyentrik. Itu buat orang Kristen jadi takut, jadi Kristen sungguh-sungguh. Anda tekun mendengar firman, tekun bergaul dengan orang yang takut akan Allah. Tiap hari 15 menit ketemu Tuhan. Kalau dukun bisa ketemu tuyulnya, Anda bisa ketemu Tuhan Yesus. Tapi jangan sekali-kali Anda meditasi tanpa pengertian firman. Anda jadi mistik. Nanti dikit-dikit saya melihat. Aneh-aneh. Sorry, yang begitu kan jadi nyentrik. Harus punya pengertian yang benar firman. Itu lebih dari penglihatan. Lebih. Anda akan peka dengan suara Tuhan. Ketekunan sampai matang. Kalau dalam Injil Matius nggak menggunakan kata matang, tapi 30, 60, 100 kali lipat. Itu ayat digunakan untuk kolekte. Kalau engkau memberi akan dilipat gandakan. Itu bukan edan. Orang-orang ke gereja tulus-tulus, baik-baik, dibohongi gitu loh. Bukan saya kepahitan.
Kasihan orang-orang itu, bukan diarahkan kepada kebenaran, saudaraku. Ayo kita tekun yuk. Ayo kita tekun yuk. Saya berkata kepada teman-teman saya belum puas dengan apa yang saya miliki hari ini. Saya belum jadi contoh yang benar-benar luar biasa. Bapak udah kan. Yang lain bilang, Bapak udah. Saya merasa belum. Jauh lebih baik dari hari ini. Tapi untuk lebih baik itu Pak, jalannya nggak bisa ngebut 120 km per jam. Kalau 40 ya 40 terus gitu. Harus tekun, itu seperti ilmu aerodinamik gitu. Pelan-pelan terus, nggak bisa. Baru. Supaya semua kita menampilkan kehidupan yang orang bisa belajar. Bukan dengar khotbah kita saja, seluruh kelakuan hidup kita. Amin.